Teman-teman cewek, ini penting banget. Sangat-sangat penting. Baik kamu yang membangun kedekatan, terlebih kamu yang sedang berpacaran. Bicara tentang cowok serius sama kamu, minta maaf. Kamu yang berpacaran tidak menjamin bahwa cowokmu itu betul-betul serius. Nggak menjamin. Karena ada kok orang yang kemudian dengan bahasa atau istilah pacaran lalu kemudian dimanfaatkan. Dan minta maaf, tidak sedikit yang kemudian dirusak. Ya boleh saya kata salah pergaulan begitu. Ada juga yang PDKT, yang baru PDKT sudah dimanfaatin. Nah untuk itu, teman-teman cewek, kamu mesti bisa menilai, ini orang serius atau modus? Ini orang serius atau main-main? Atau cuman manfaatin kamu? Saya berharap ini membantu teman-teman cewek supaya tajam menilai dan tegas mengambil keputusan. Ada 7 tanda cowok serius sama kamu. Yang pertama, dia memperkenalkanmu ke orang-orang terdekatnya. Kenapa saya bilang ini tanda dia serius? Gak mungkin dia kenalin kamu ke orang-orang terdekatnya kalau cuma main-main. Itu sama saja merusak nama baiknya di depan orang-orang terdekatnya. Apalagi dia memperkenalkanmu ke keluarganya, sampai kepada orang tuanya. Gak mungkin dia merusak nama baik keluarganya, kehormatan keluarganya, hanya karena main-main. Gak mungkin. Jadi salah satu tanda keseriusan daripada si cowok adalah memperkenalkanmu ke teman-temannya, sahabatnya, bahkan kepada keluarga besarnya. Pertanyaan saya teman-teman cewek, sudahkah kamu diperkenalkan ke orang-orang terdekatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, dia membicarakan, merencanakan, dan mempersiapkan yang namanya pernikahan. Ini khusus mungkin yang berpacaran. Yang PDKT mungkin nanti. Tapi ingat, jangan juga terlalu buru-buru. Kamu mesti kenali dulu karakternya. Jangan sampai kamu menikah dengan orang karakter buruk. Ada orang membicarakan itu, merencanakan dan mempersiapkan, tapi karakter buruk. Nah, kamu kenali dulu dengan baik. Ini orang karakternya gimana? Baik apa enggak? Kalau baik, dia bicarakan pernikahan dan mempersiapkan dengan baik. Tentunya dia kerja keras ya. Tentunya dia juga menabung untuk mempersiapkan yang terbaik di pernikahan kalian nantinya. Nah, pertanyaan saya teman-teman cewek, sudahkah ini dibicarakan di dalam hubungan kalian? Atau jangan sampai udah bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tak kunjung dibicarakan. Ya minta maaf, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kalau hanya perkara uang, oh uangnya belum ini, belum baik segala macam. Nikah itu bukan seberapa meriah, tapi nikah itu halal tidak halal. Itu yang paling penting. Benar tidak benar gitu loh. Jadi kalau udah halal, ya udah benar, ya gak mesti gimana gitu loh. Sederhana cukup gitu loh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia memberikan kabar seputar aktivitasnya, seputar kegiatannya. Artinya dia gak menghilang gitu loh. Ada orang pacaran tapi pacarnya gak tahu apa kegiatannya, apa aktivitasnya. Kayak aneh gitu loh. Dibilang pacaran tapi kayak gak pacaran gitu loh. Nah, cowok yang bener, dia memberikan kabar
ya, atau paling tidak membicarakan, bertukar pikiran, atau paling tidak komunikasi gitulah kira-kira. Nah, saya nggak tahu teman-teman cewek, kamu pacaran, kamu tahu nggak aktivitas cowokmu, ngapain dia? Ada komunikasi nggak di antara kalian? Jangan sampai kamu cuma modal perkataan manis, perkataan lembut, ya, gombal segala macam, tapi nol, pembuktiannya nol. Ngapain? Ya, jadi itu yang ketiga, dia memberikan kabar seputar kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah tanda dia serius, dia menerima semua kekurangan, kelemahan, bahkan masa lalumu. Namanya juga dia serius. Tapi kalau dia nggak serius, main-main, cuma cari untung, ya dia nggak mau lah. Mana mau dia? Kekuranganmu begitu banyak, kelemahanmu begitu banyak, apalagi mungkin masa lalumu, mana mau dia? Makanya kamu mesti lihat, ini cowok bersungut-sungut kah? Protes kah? Atau membandingkanmu kah dengan yang lain karena kekuranganmu, karena kelemahanmu atau masa lalumu? Coba kamu perhatikan. Harusnya kalau dia serius, dia menerima kamu apa adanya. Bahkan bila perlu, dia bersyukur bisa menjalin hubungan dengan kamu, karena memang dia serius. Lain cerita kalau dia modus, hanya manfaatin atau hanya main-main. Nah, untuk itu coba kamu cek. Nah, teman-teman, dari beberapa poin ini coba kamu komen, dia yang mana tuh yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian yang kelima adalah dia menjaga, menghargai, dan menghormati kamu. Minta maaf, banyak kali saya dapatin orang berpacaran, kata-kata dari cowoknya itu merendahkan, meremehkan. Kata-kata dari cowoknya seringkali memaki, menghina dan menjelek-jelekkan. Ada yang begitu. Bahkan tidak menghormati. Dan gak sedikit kemudian trauma si ceweknya kan. Karena apa? Kayak diperlakukan gak manusiawi gitu loh. Nah, saya bingungnya adalah kenapa masih bertahan dengan orang yang begitu gitu loh. Udah memaki, menghina, merendahkan, meremehkan. Ngapain? Kamu mau kejar apa gitu loh. Nah, yang pasti kalau dia serius, dia menghargai dan menghormati kamu. So please teman-teman cewek, pastikan itu ya. Kalau kamu gak menemukan ini, kamu tegas. Itu yang kelima. Yang keenam adalah dia menjaga kesucianmu. Harusnya cowok yang baik bangga. Wih, saya bangga punya pacar yang di zaman sekarang ini masih menjaga kesuciannya. Oh, dia bangga itu. Kalau dia cowok baik. Makanya coba kamu buat aturan. Selama pacaran tidak boleh yang namanya kissing. Tidak boleh yang namanya raba-raba atau apa. Apalagi sampai melakukan hubungan suami istri. Nggak boleh. Apa yang boleh? Udah pegangan tangan aja. Kalau dia bilang gini, kalau dia bilang, ih kok kenapa begitu? Loh, dia mau ngapain? Emang cinta itu ngapain? Peluk-pelukan, cium-ciuman? Kan enggak kan? Cinta itu adalah memberikan yang terbaik, memperlakukan dia dengan terbaik, mempersiapkan yang terbaik, gitu. Bukan pelak-peluk, bukan. Jadi kamu jangan jadi cewek yang sungkanan, gak enakan, takut kehilangan, takut putus. Jangan, justru kamu bersyukur kalau putus dengan cowok yang brengsek gitu loh. Jadi pastikan dia jaga kesucianmu, oke? Buat peraturan. Kalau dia cowok bener, dia bersyukur, bangga malah punya cewek yang masih menjaga kesucian di zaman sekarang ini. Dan yang terakhir, dia tidak kasar padamu. Dia tidak main tangan, dia tidak main kaki, dia tidak main silat, dia tidak main kungfu, apalah namanya. Berapa banyak orang kemudian ditempeleng lah, ditendang lah, ditoncok lah, jadinya bonyok kan. Nah, kamu mau ngapain? Saya nggak tahu teman-teman cewek ngalami itu enggak. Kalau kamu ngalami itu, kamu tegas. Jangan kamu mau digitukan terus, kasihan nanti kamu bisa stres jadinya, ya. Nah, saya berdoa
kamu bertemu dengan cowok yang seperti ini, yang tanda 7 dia serius ini, kamu bertemu yang seperti ini, sehingga kamu beruntung dan kamu berbahagia. Oke? Coba komen di kolom komentar, kamu udah ketemu enggak yang begini. Tetap semangat. God bless you.